Dan untuk membahas informasinya langsung mengenai temuan narkotika jenis sabu oleh warga negara asing, sudah bergabung bersama kami Wadir Tipit Narkoba Bareskrim Polri, Kombes Pol Jayadi. Selamat siang, Pak Jayadi. Selamat siang. Ya, selamat siang Pak Jayadi. Bagaimana kronologi awalnya nih penemuan adanya penyelundupan narkotika jenis sabu dari negara Jerman ke Indonesia? Ya, terima kasih Mbak. Jadi beberapa minggu yang lalu jajaran Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dalam waktu dekat akan ada pengiriman paket yang di dalamnya berisi sabu, di mana paket itu disamarkan dengan mengirimkan keramik. Jadi di dalam keramik itu, di dalamnya disamarkan sabu yang rencananya akan dikirim ke Jakarta. Nah, dari informasi yang kami dapatkan itu, kemudian pada tanggal 8 November 2022 kemarin, tim bekerja sama dengan dari Bea Cukai melakukan penangkapan terhadap seseorang laki-laki berkewarganegaraan Iran yang kemudian kita identifikasi bernama MHD. Dari penangkapan yang kami lakukan, kemudian kami melakukan penggeledahan terhadap tersangka MHD. Dari penggeledahan itu kami mendapatkan sabu yang dikemas dalam paket keramik. Nah, kemudian dari penggeledahan yang sudah kami lakukan, kami melakukan pendalaman terhadap tersangka MHD. Nah, dari pendalaman inilah kami kemudian mendapatkan informasi barang tersebut akan dibawa atau dikirim ke salah satu apartemen. Nah, berangkat dari informasi yang kami dapatkan dari tersangka MHD, kami beserta tim menuju ke apartemen yang ada di sekitar Casablanca. Baik. Nah, di salah satu apartemen ini kami berhasil mengungkap adanya sebuah lab yang kita sebut dengan narkotik kitchen lab. Nah, dari pengungkapan yang sudah kami lakukan dari TKP di sekitar Pasar Baru, kemudian menuju ke apartemen, kami mendapatkan sebuah laboratorium kecil yang kita sebut dengan narkotik kitchen lab. Nah, pengungkapan ini kemudian berhasil juga kami menangkap satu tersangka lagi di TKP, yaitu di apartemen atas nama AK. Itu Mbak yang awal mula pengungkapan yang kami lakukan bersama-sama dengan tim Bea Cukai. Baik, Pak Jayadi, ini menarik karena ternyata ada narkotik kitchen lab di dalam sebuah hunian seperti itu. Sudah berapa lama dari penelusuran kepolisian narkotik kitchen lab ini beroperasi dan jenis narkoba seperti apa saja yang bisa diproduksi di sana, Pak Jayadi? Ya, dari hasil investigasi yang kami lakukan bahwa kami mendapatkan informasi kegiatan yang mereka lakukan di sebuah apartemen ini dimulai sejak 3,5 bulan yang lalu, di mana mereka dua orang tersangka yang sudah kita lakukan penangkapan dikendalikan oleh seseorang yang bernama S, yang juga berkewarganegaraan Iran, tetapi kami masih melakukan pendalaman apakah posisinya berada di Indonesia atau di mana, ini sedang kami lakukan pendalaman. Jadi kurang lebih 3,5 bulan mereka beroperasi, sudah beberapa kali mereka memasukkan narkotika jenis sabu ke Jakarta khususnya. Oke, Pak Jayadi, sejauh ini apakah ada bantuan dari WNI juga yang membantu 3 tersangka ini ketika sedang memproduksi sabu di Indonesia?
Ya, betul. Jadi ada beberapa warga negara Indonesia yang kita coba lakukan pendalaman berdasarkan informasi yang kita dapatkan di lapangan. Tetapi kami belum bisa menentukan status yang bersangkutan warga negara Indonesia ini apakah terlibat langsung dengan jaringan ini atau hanya membantu atau karena tidak tahu. Ini yang akan kita lakukan pendalaman sehingga kita belum bisa memastikan status warga negara Indonesia ini apakah bisa kita tetapkan sebagai tersangka atau tidak. Tetapi yang jelas ada peran dari warga negara Indonesia. Baik, ada peran dari warga negara Indonesia patut diduga seperti itu dan juga ini merupakan tersangkanya juga warga negara asing. Pak Jayadi, apakah artinya memang ini ada jaringan khusus terkait dengan narkoba ini, peredaran ini Pak Jayadi? Penelusurannya bagaimana? Ya, berdasarkan hasil investigasi yang kami lakukan terhadap jaringan yang kita ungkap ini merupakan jaringan internasional Jerman, Iran, dan Indonesia. Tetapi kami mencoba untuk lebih teliti, untuk lebih detail, mengungkap apakah jaringan-jaringan ini sudah beroperasi cukup lama di Indonesia. Tetapi hasil investigasi yang kami lakukan, bahwa ini baru dilakukan dalam beberapa bulan terakhir ini saja. Sehingga kami memerlukan waktu yang cukup untuk melakukan pendalaman terhadap sindikat ini. Oke, Pak Jayadi, singkat saja terakhir ini jika status tersangka masih WNA, kira-kira hukuman apa yang akan diterima mereka? Terkait dengan warga negara asing, jika melakukan sebuah tindak pidana di Indonesia, maka hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia. Karena subjek hukum di dalam hukum yang berlaku di Indonesia adalah barang siapa. Sehingga siapa saja, termasuk warga negara asing yang melakukan perbuatan pidana di Indonesia, dalam hal ini mengedarkan, menjual narkotika jenis sabu di Indonesia, maka mereka tetap mengacu kepada hukum di Indonesia, yaitu Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009, sehingga tetap mengacu kepada hukum Indonesia. Oke, siap Pak Jayadi, kami nantikan terus informasi ini dan jaringan yang sudah akan diungkap nantinya oleh pihak Barreskrim Polri. Terima kasih Kombes Pol Jayadi selaku Wadir Tibit Narkoba Barreskrim Polri. Selamat kembali beraktivitas Pak Jayadi. Terima kasih Pak.